memuji nama Tuhan. Adik-adik bersuka cita nggak hari ini? Pastinya dong Kak Amo. Pastinya ya. Oke adik-adik, sore hari ini bertemu lagi dong sama Kak Amoy dan Kak Angel. kita mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu mari yuk kita sama-sama satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Sepanjang hari ini Engkau sudah menyertai kami, memelihara kami Tuhan Yesus. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini. Engkau berkati kami yang ada di rumah kami masing-masing, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami ibadah secara online, tapi kami percaya Engkau hadir di dalam hati kami. Pimpinlah ibadah ini Tuhan Yesus dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Berkati juga firman Tuhan nantinya yang akan disampaikan oleh guru kami. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau melawat kami, Engkau memberikan kami kekuatan, hikmat, akal budi Tuhan Yesus. Kami mau memuji nama Tuhan, kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang dikasihi Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan. Ayo adik-adik semua kita bangkit berdiri yuk. Kita mau bersuka cita. Ayo kita pujikan pujian kita. Ayo semua bertepuk tangan. Adik-adik, kalau Tuhan Yesus memanggil kita untuk melayani Dia, adik-adik bakal jawab apa? Iya, siap Tuhan Yesus.
harus jawab iya, siap Tuhan Yesus. Dengan kita jawab gitu, hati Tuhan itu pasti senang banget adik-adik. Amin. Karena dengan kita menjawab iya, itu berarti kita taat kepada perintah Tuhan untuk melayani dan melakukan firman Tuhan. Seperti lagu kita berikutnya ini, yuk kita pujikan. Dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. B-A-I-K baik, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T taat. Katakan. Ku turut nasihat mereka Selalu. T-A-A-T taat. Beri sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Masih bersuka cita adik-adik? masih. Kak Amoy masih bersuka cita? Masih dong Kak Angel. Puji nama Tuhan. Nah adik-adik, selain kita harus suka mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus suka melakukan firman Tuhan. Contohnya apa Kak Amoy? Contohnya yaitu melayani Tuhan. Melayani Tuhan seperti yang Kak Amoy katakan tadi ya. Kita harus siap melayani Tuhan untuk supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus apa tadi Kak Amoy? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Itu salah satu contohnya adik-adik ya. Nah mari kita angkat pujian kita. Kita mau melayani Tuhan. Kita mau menjadi pekerja Kristus yang mulia di rumah Tuhan. Sama-sama tepuk tangannya yuk. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat
Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik pasti semua mau ya menjadi pekerja Kristus yang mulia di rumah Tuhan? Mau banget. Mau dong pastinya. Nah, adik-adik, tidak terasa tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau mengangkat pujian kita mau siapkan hati pikiran kita mau fokuskan pikiran kita, hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama, silakan duduk adik-adik, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk dengarkan firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Sekali lagi katakan, ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Dengan sungguh katakan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik. Berjumpa kembali dengan Bu Eri ya. Nah adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan tunduk kepala terlebih dahulu. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita semua akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bersyukur Tuhan Yesus buat sore hari ini, karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, kami semua boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan buat kami semua. Buat anak-anak kami, Tuhan juga akan memberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan Yesus, biarlah Tuhan akan pimpin jalannya penyampaian firman ini Tuhan. Pimpin anak-anak agar boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dan mereka akan menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Pimpin Tuhan
dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini diberi judul mendengar dan melakukan. Kita bahas dulu ya, mendengar. Siapa yang saat ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan. Banyak ya. Semua siap mendengarkan firman Tuhan. Kalau siap mendengarkan firman Tuhan, apa yang digunakan untuk mendengar adik-adik? Ayo, kita mendengar dengan telinga kita tentunya. Telinganya dibuka lebar-lebar, duduk yang manis, siap untuk menerima firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan terusan kelihatannya mendengarkan, tetapi mulutnya bicara sendiri. Nah, itu juga enggak boleh ya. Kita kalau sudah siap mendengarkan firman Tuhan, ya benar-benar siap. Satu pertanyaan lagi. Siapa yang suka dengar-dengaran firman Tuhan? Ayo. Semua suka ya. Bu Eri yakin. Anak-anak semua suka ya. Harus adik-adik sebagai anak-anak Tuhan harus suka dengar-dengaran akan firman Tuhan ya. Nah, kalau sudah suka dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita jadi tahu ya. Kita jadi tahu firman Tuhan, kita jadi tahu apa mau Tuhan dalam hidup kita. Dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari, kita dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Melalui firman yang kita baca itu, kita boleh mengerti adik-adik. Nah, kalau tadi kita sudah siap untuk mendengar firman Tuhan, sekarang pertanyaannya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang akan adik-adik perbuat? Nah, setelah firman itu kita dengar, masuk dalam hati kita, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian perbuat? Kita melakukannya. Melakukan firman yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita dituntut oleh Tuhan ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Kalau kita berbicara mengenai mendengar firman Tuhan tadi, ada dua kemungkinan loh. Mendengar firman Tuhan. Kita dengar, kita siap. Firman Tuhan disampaikan, didengar. Tetapi tidak melakukannya. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, selesai. Gitu. Jadi enggak melakukannya. Yang kedua, mendengar firman Tuhan, masuk dalam hati dan melakukannya. Apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah didengar itu tadi adik-adik. Nah, adik-adik sudah siap ya?
harus sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mendengar, memasukkannya dalam hati dan menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Tentunya Tuhan senang loh kalau adik-adik seperti itu. Tuhan melihat apa yang kalian lakukan itu. Nah, contohnya kita juga harus bersaksi ya. Bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, itu kita belajar melakukannya agar orang lain juga mendengarkan, bisa tahu tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus, agar mereka semua juga bersukacita seperti kita memperoleh keselamatan. Amin. Nah, kalau kita sudah menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, kepada orang yang belum mengenal Tuhan, Roh Kudus yang bekerja ya adik-adik. Roh Kudus yang bekerja menjamah orang itu, menggerakkan hati orang yang belum percaya itu untuk menerima Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga bisa loh, gak hanya menyampaikan firman Tuhan ya, adik-adik juga bisa bersaksi melalui sikap perbuatan adik-adik. Sikap perbuatan sehari-hari. Lah, adik-adik harus menunjukkan ya, anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh, dan selalu dengar-dengaran firman Tuhan. Kalau sikap kita baik dan dilihat orang lain bisa menilai adik-adik. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti dong kita beda dengan yang lain ya. Kita beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Perbuatan sikap kita harus beda. Seperti lagu anak sekolah minggu ya, berani tampil beda. Beda membedakan dengan orang yang tidak percaya akan Tuhan adik-adik. Kalau kita sudah menunjukkan sikap kita yang baik dan orang melihat, oh ini loh, anak-anak Tuhan itu ternyata seperti ini tuh. Gitu adik-adik. Nah adik-adik, pada zaman dahulu, rasul-rasul dalam memberitakan firman Tuhan itu banyak mendapat tekanan. Banyak mendapat aniaya, ditekan, dianiaya, bahkan dikejar-kejar ya adik-adik. Sampai rasul-rasul yang memberitakan firman Tuhan itu karena dikejar-kejar, mereka tersebar kemana-mana ke berbagai daerah ya adik-adik. Nah, ada satu kelebihan. Meskipun mereka ditekan, dikejar-kejar, dan dianiaya, tetapi tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap memberitakan firman Tuhan. Karena mereka tahu ya, dia akan tetap memberitakan firman Tuhan dan Tuhan pasti akan memimpin ya, menyuruh malaikat-malaikatnya untuk membantu para rasul-rasul itu dalam menyebarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, firman kita pada sore hari ini itu diambil di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Nah, di situ menceritakan tentang Filipus yang dipakai oleh Tuhan. Filipus yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan Filipus untuk
mengabarkan tentang kabar baik ya. Melalui malaikatnya Tuhan memerintahkan Filipus tersebut ya. Nah, dengan cara apa Tuhan memerintahkan Filipus? Filipus rupanya adik-adik, dia bermimpi bertemu dengan malaikat-malaikat Tuhan. Ia disuruh pergi untuk menemui sida-sida di Ethiopia. Lah, Tuhan mau kabar baik itu disampaikan tidak hanya di Yerusalem. Tuhan mau kabar baik itu disampaikan ke berbagai daerah, banyak daerah ya. Nah, salah satunya yang Tuhan suruh tadi, Filipus disuruh pergi ke Ethiopia. Ethiopia dari Yerusalem ke Ethiopia itu sangat jauh adik-adik. Jauh sekali ya. Ada sekitar 4.000 kilometer. Wah, 4.000 kilometer. Kemana ya? Wah, jauh sekali. Tuhan mau tidak hanya orang Yahudi saja ya yang mendengarkan firman Tuhan, yang menerima keselamatan, tetapi banyak orang diselamatkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana Filipus merespon mimpinya tersebut? Setelah Filipus mendengar perintah Tuhan melalui mimpinya, apa yang dilakukan adik-adik? Filipus tidak menunda-nunda. Ia taat akan firman Tuhan. Ia segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menemui sida-sida di Ethiopia tersebut. Nah, adik-adik, Filipus pergi atas pimpinan Roh Kudus ya. Bertemulah Filipus dengan sida-sida itu tadi. Apa yang dilakukan Filipus saat bertemu dengan sida-sida itu tadi adik-adik? Kita baca ya. Di dalam Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-30 sampai 31. Yang sudah bisa baca, kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-30 sampai 31. 2, 3. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya sida-sida itu tadi adik-adik. Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Jadi, apa yang Tuhan mau? Supaya Filipus itu membimbing orang-orang itu untuk mengerti, untuk memberi pengertian tentang kebenaran firman yang sedang dibacanya itu adik-adik. Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah, rupa-rupanya sida-sida itu berkenan ya, supaya Filipus memberi pengertian kepada mereka. Di sini sudah suatu celah ya bagi Filipus untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dia masuk, dia melakukan tugasnya. Dia menyampaikan firman apa yang harus disampaikannya ya. Nah, setelah melalui perbincangan yang cukup panjang adik-adik,
dan menjelaskan isi dari Alkitab itu kepada sida-sida itu, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Akhirnya apa, Adik-adik? Atas pimpinan Roh Kudus, sida-sida itu percaya dan mau dibaptis, ya, menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Wah, sungguh luar biasa, adik-adik. Roh Kudus sudah bekerja, ya, untuk membuka hati sida-sida itu tuh. Tetapi semua kembali, ya, hati kita terbuka apa tidak untuk menerima Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus itu. Tetapi rupanya sida-sida itu terbuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, yang dapat kalian contoh dari sikap Filipus terhadap perintah Tuhan, tadi dikatakan, ya, saat Filipus mendengar perintah Tuhan, ia mendengar dan segera melakukannya. Segera, tidak menunda-nunda, ya. Filipus segera melakukan, tidak menunda-nunda. Itu sangat berarti bagi sida-sida itu tadi, adik-adik. Kalau sampai Filipus itu menunda-nunda, tidak segera menemui sida-sida itu, mungkin sida-sida itu juga tidak sempat juga, ya, mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus, dan ia menjadi percaya. Nah, di sini Filipus patuh, ya, segera melakukan perintah Tuhan, segera melakukan firman Tuhan yang sudah difirmankan. Nah, adik-adik, ini sangat penting. Segera melakukan, tidak menunda-nunda, itu merupakan bagian yang terpenting, ya, agar manusia bisa selamat saat menerima Tuhan Yesus. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah Tuhan, sudah mengenal firman Tuhan, sudah mengenal Tuhan, itu merupakan bagian terpenting dari rencana Tuhan untuk keselamatan kita semua. Dan kita harus patuh pada firman Tuhan dan segera melakukan perintah Tuhan agar orang lain diselamatkan. Dan mereka beroleh sukacita seperti kita yang sudah bersukacita karena kita percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan satu lagi, jangan menunda-nunda, apalagi menolak untuk melakukan kebaikan kepada orang lain, sebagaimana yang Tuhan sudah ajarkan pada kita. Nah, adik-adik, kalau adik-adik patuh pada orang tua, itu juga loh menjalankan perintah Tuhan loh. Tidak menunda-nunda. Kalau orang tuanya, mama papanya minta tolong, ini nak bantu menyapu contohnya. Iya mas, sebentar masih capek. Nah, itu berarti menunda-nunda. Itu enggak boleh, ya. Kita harus siap segera melakukannya. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan dari Bu Eri. Jangan lupa, ya, saat kita sudah mendengar firman Tuhan, jangan menunda-nunda, lakukan. Kita akan tutup dalam doa, adik-adik.
Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang baik Tuhan. Memimpin anak-anak untuk selalu belajar dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan memimpin anak-anak Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus, bentuk anak-anak untuk selalu menjadi anak-anak yang taat, yang patuh, dan berusaha untuk selalu menjalankan perintah Tuhan. Seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, Tuhan ingin kami menjadi saksi-saksi Tuhan, dan kami memberitakan kepada orang lain Tuhan, mengenalkan Engkau kepada orang lain, sehingga orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti kami juga percaya dan memperoleh sukacita keselamatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semua ini ke tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu kami, guru-guru kami ke tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Ampuni Tuhan dosa kelemahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.